Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jauhari Sabil. Oke sahabat Sabil, video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana situasi terkini pasca dibukanya Taman Raudhah atau tempat ziarah ke makam Rasulullah SAW. Seperti apa videonya? Silakan sahabat Sabil ikuti videonya sampai selesai. Namun sebelum itu silakan support terus dan dukung terus channel Jauhari Sabil dengan cara klik like, komen, share, and subscribe. Mudah-mudahan channel Jauhari Sabil ini bisa berkembang dengan pesat ke depannya. Baik sahabat Sabil, inilah video bagaimana kondisi terkini pasca dibukanya Taman Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan cara memakai aplikasi Iktamarna ya. Untuk itu mari ikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan sahabat Sabil suatu saat bisa berkunjung ke Taman Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW di kota Madinah ini. Oke sahabat Sabil, mari kita ikuti video ziarah di Taman Raudhah sampai selesai. Baik sahabat Sabil, inilah situasi terkini pasca dibukanya ziarah Taman Raudhah dan ziarah makam Rasulullah SAW. Semenjak dibuka, di luar makam Rasulullah SAW ini sekarang disterilkan ya. Batas kita boleh melihat makam Rasulullah dari luar itu batasnya adalah garis atau tali yang dibentangkan di depan makam Rasulullah SAW dari luar ini. Sebelum dibuka, kita bebas ya, kita ziarah lebih dekat sekalipun lewat luar pada masa-masa belum dibukanya Raudhah dan ziarah makam Rasulullah SAW. Nah ini kondisinya sekarang pasca dibukanya, semua sekitaran makam Rasulullah SAW di luar, di depan atau di samping sudah disterilkan sekarang oleh petugas. Kita tidak boleh mendekat lagi ya. Inilah situasinya sekarang. Masya Allah. Awalnya kita bisa ziarah agak dekat sekalipun lewat luar pada makam Rasulullah SAW, namun sekarang tidak bisa ya, karena kita dilarang untuk mendekat. Sudah dibatasi dengan tali yang terbentang di depan saya ini. Inilah situasi pada malam Jumat ya, saya ziarah, tapi kebetulan saya belum punya aplikasi Iktamarna karena kita harus memakai atau terdaftar di Absir dulu baru bisa mendaftar di aplikasi Iktamarna. Itu nama aplikasi tempat kita kalau mau mendaftar untuk ziarah ke Taman Raudhah atau makam Rasulullah SAW. Saya cari informasi, ada di Aliyat Mall, katanya ada mesin Absirnya satu tapi sekarang udah rusak. Sekarang yang masih bisa dipakai mesin Absirnya yang ada di bandara katanya. Tapi kemarin sudah cari informasi pada teman-teman untuk daftar di Absirnya, ternyata kita harus memakai nomor kapil atau majikan kita, katanya kita yang pakai
Kapilan. Tapi sabar aja dulu, mungkin mudah-mudahan suatu saat segera berlalu situasi ini sehingga kita bisa bebas seperti semula untuk ziarah ke Raudhah. Nah, ini adalah gerbang pertamanya ya. Untuk pengecekan pertama, ini adalah tempat pengecekan pertama kita yang sudah mendaftar melalui aplikasi. Di sini pengecekan pertama dilihat dulu apakah kita sudah terdaftar apa belum. Kalau sudah terdaftar di gerbang pertama ini, nanti petugas akan mengarahkan kita ke depan. Nah, kalau sudah kita lolos di pertama ini, baru di ujungnya akan di HP kita lagi sesuai dengan aplikasi yang kita pakai mendaftar, yaitu Itamarna. Nanti akan di scan di sana di depannya. Nah, ini salah satu kejadian tak pakai aplikasi mau masuk, jadinya nggak dikasih sama petugasnya ini. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tim kesehatan sudah disiapkan juga di sini ya, untuk antisipasi apabila ada jemaah yang terindikasi atau terdeteksi virus corona ya. Nah, ini adalah batas-batas kita yang umum yang tidak punya aplikasi untuk melihat makam Rasulullah SAW atau ziarah jarak jauh ya. Kita tidak bisa mendekat seperti biasa sekarang karena kita dibatasi oleh garis-garis atau tali yang sudah dibentangkan. Nah, disitulah tempat di scan HP kita untuk memastikan keaslian aplikasi yang kita pakai ya. Setelah kita tunjukkan lewat HP, nanti petugas akan menyeken HP kita untuk memasuki ziarah di makam Rasulullah SAW serta di Taman Raudhah ya. Kita melalui 2 tahap di sini. Masya Allah, mudah-mudahan segera berlalu sehingga kita bisa ziarah di Taman Raudhah dan makam Rasulullah seperti biasanya ya. Dan untuk diketahui sahabat Sabil, sekalipun kita sudah terdaftar atau sudah lulus di tahap pertama dan kedua, kita tidak langsung menuju ke Raudhah ya. Di sini kita disiapkan tempat untuk mengantri dulu. Disuruh kita kumpul di sini, ntar diatur supaya tidak berdesakan untuk masuk karena jaraknya akan diatur. Nah, di sini tempat jamaah yang sudah lulus atau terdaftar untuk ikut ziarah ya, disuruh kumpul di sini dulu sholat sunnah. Nanti siapa yang punya giliran baru disuruh masuk ya. Ini tempat untuk berkumpulnya ya. Nah, itu untuk diketahui juga, pasca dibukanya Taman Raudhah dan memakai aplikasi, di sini kita masuk lewat pintu An-Nisa dan pintu Jibril. Pintu Nisa dan pintu Jibril itu bisa dilihat dibuka untuk saat ini karena kita masuk lewat sini, lewat samping kiri ya, kalau kita berdiri menghadap kiblat. Kita akan diarahkan masuk lewat pintu Jibril dan pintu An-Nisa ya. Dan untuk seperti biasa kita akan keluar ziarah melalui pintu Baqi. Baik sahabat Sabil, demikian dulu informasi situasi kondisi terkini
di sekitaran makam Rasulullah SAW pasca dibukanya ziarah di Raudah ya. Mulai dari bagaimana kondisi disterilkannya di sekitaran makam Rasulullah dan alur untuk kita masuk menuju Taman Raudah. Kita akan melalui 2 tahap, yaitu tahap pengecekan pertama dan kedua, dan baru kita kumpul di tempat atau ruang tunggunya sebelum dapat giliran. Baik sahabat Sabil, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa support terus channel Johari Sabil dengan cara ketik like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan channel Johari Sabil bisa berkembang yang pesat ke depannya. Dan tidak lupa kami doakan untuk sahabat Sabil, mudah-mudahan segera mendapat giliran atau dipanggil berziarah di makam Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah ini. Baik, demikian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.